Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan tolong video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Al-Baqarah ayat 23. Jika kita membuka kitab Al-Quran, kita menemukan ayat 23 surah Al-Baqarah bunyinya sebagai berikut. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, kalau kita membaca kalimat ini, umat Islam sangat yakin bahwa apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, apa yang tertulis di atas itu diyakini oleh umat Islam sebagai kata-kata Allah. Ya. Nah, dan umat Islam percaya bahwa wahyu Allah ini disampaikan oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan bahwa wahyu Allah dalam ayat 23 ini disampaikan Allah atau oleh Jibril kepada Muhammad. Ya. Nah, akan tetapi tetap harus dipahami, harus disadari bahwa tidak semua yang tertulis di dalamnya itu sebagai wahyu Allah, sebagai kata-kata Allah. Karena ada tiga kata yang ada dalam tanda kurung itu diyakini sebagai tambahan kemudian. Ya, ketiga kata itu adalah Al-Quran, tetap, dan Muhammad. Ya. Nah, jadi artinya tiga kata ini itu tidak dapat dipastikan tidak pernah diucapkan oleh Allah, oleh Jibril kepada Muhammad. Ini hanya tambahan kemudian oleh tangan-tangan manusia. Ya, oke. Jadi jelas ya. Nah, tambahan ini sekedar ditambahkan hanya untuk menjelaskan, ya, hanya untuk membuat wahyu Allah itu menjadi semakin jelas. Ya. Kata Al-Quran ini untuk menerangkan, menjelaskan kata frase apa yang kami turunkan. Ya. Jadi apa yang kami turunkan itu maksudnya ya Al-Quran. Begitu loh. Ya. Sedangkan kata tetap ini hendak menegaskan sikap dari keraguan. Gitu ya. Itu. Jadi tanpa ada kata tetap sebenarnya tak ada masalah. Ya. Demikian juga tanpa ada kata Al-Quran sebenarnya tidak masalah. Karena orang sudah paham yang Allah turunkan itu yaitu Al-Quran. Gitu. Sedangkan kata Muhammad itu hendak menjelaskan, hendak menerangkan frasa hamba kami. Jadi yang dimaksud dengan hamba kami itu adalah Muhammad. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau kita memperhatikan alurnya, ya, bahwa kalimat di atas itu disampaikan oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad, maka bisa dikatakan Muhammad adalah lawan bicara Allah atau Jibril. Muhammad adalah penerima wahyu Allah. Dan umat Islam sangat yakin bahwa
Hanya Muhammad satu-satunya penerima wahyu Allah. Nah, jadi sudah jelas ya, sudah jelas bahwa jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan seterusnya. Ya, ini adalah wahyu Allah. Tetapi kalau kita menggunakan nalar akal sehat, ya, ya dapat dipastikan bahwa kalimat ini itu diucapkan oleh Allah atau Jibril kepada sosok lain, ya, kepada orang lain, bukan kepada Muhammad, ya. Jadi karena harus diingat, ya, harus diingat konteksnya itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad, ya. Muhammad adalah lawan bicara Allah. Nah, jadi kalau kita membaca kalimat tersebut, jelas kalimat ini diucapkan oleh Jibril atau Allah bukan kepada Muhammad, tetapi kepada sosok lain. Jika ini diucapkan kepada Muhammad, maka kalimatnya seharusnya seperti ini. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Seharusnya begitu. Tetapi kan nyatanya tidak. Ya, nyatanya tidak. Jadi haruslah dikatakan bahwa kalimat di atas itu diucapkan oleh Jibril bukan kepada Muhammad, tetapi kepada sosok lain. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Muhammad dalam hal ini bukanlah lawan bicara Allah atau Jibril. Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah. Ya, itu. Jelas ya? Jelas. Nah, menjadi pertanyaan, siapa sosok lain itu? Atau dengan kata lain, sebenarnya kalimat di atas itu diucapkan Allah atau Jibril kepada siapa? Tidaklah jelas. Ya, tidak jelas. Nah, oleh karena itu ya bisa kita katakan bahwa ya kalimat di atas ini bukan merupakan wahyu Allah tetapi wahyu Muhammad. Demikianlah studi kita tentang surah Al-Baqarah ayat 23. Sekian dan terima kasih.